Di tengah ketidakpastian ekonomi seperti saat ini, selain dana kesehatan yang tak kalah penting yang harus diprioritaskan adalah dana darurat. Nah, seperti apa dana darurat itu dan bagaimana cara mengumpulkannya? Saat ini saya sudah berada bersama dengan Bapak Wakil Bupati Sika, Bapak Romanus Woga. Apa kabar Bapak? Baik. Oke, Bapak, dana darurat di saat pandemi seperti ini nih, seberapa penting sebenarnya dana darurat ini? Saya kalau ngomong tentang dana, tentang uang, itu konsentrasi saya ke koperasi, ya, khususnya ke koperasi kredit. Bapak Dr. Frederick William Ravisien sebagai pencetus pendiri koperasi kredit seluruh dunia pernah mengatakan begini: koperasi kredit tidak boleh mengandalkan semata-mata pada pemberian pinjaman kepada anggota. Tujuan utama koperasi kredit adalah bagaimana mengelola penggunaan uang secara bijaksana. Nah, dari kata itu ya, penggunaan uang secara bijaksana. Oleh karena itu, kalau kita katakan dana darurat itu penting atau tidak, kita ambil dari kata bijaksana ini. Berarti menurut hemat saya, dana darurat itu penting dan perlu. Lalu kalau dikatakan penting atau tidak, itu saya di sini mencatat ya, bahwa orang harus tahu dulu, masyarakat harus tahu dulu apa maksud atau apa itu dana darurat. Dana darurat itu adalah uang yang Anda sisihkan secara khusus untuk membiayai pengeluaran yang tidak diharapkan atau tidak diduga tapi muncul secara tiba-tiba. Contohnya seperti COVID-19 saat ini, tidak ada yang menduga sebelumnya bahwa akan muncul ini. No one in the world, tidak ada orang di dunia ini yang menduga bahwa akan ada ini. Karena itu masyarakat harus tahu bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menjaga sewaktu-waktu kalau ada musibah seperti ini, sehingga perlu ada dana darurat yang disisihkan ke sana. Idealnya seberapa besar sih Pak kalau kita menyimpan dana darurat itu? Ya, baik. Jadi kita ini bicara tentang COVID-19, baru kaitkan dengan dana darurat. Sebenarnya dana darurat itu hanya bukan untuk COVID-19, bisa juga PHK, rumah terbakar, sakit payah mendadak. Itu semua bisa dimanfaatkan karena semua ini kita tidak duga sebelumnya. Ya. Oleh karena itu, kalau ditanya berapa banyak dana darurat yang ideal, itu kebanyakan para ahli berpendapat begini: Anda harus memiliki dana darurat antara 3 sampai 6 bulan dari pengeluaran biaya hidup per bulan, dan harus tersedia dalam tabungan dana darurat baik di koperasi atau di lembaga keuangan lainnya. Jadi sebagai misal, ada satu keluarga pengeluaran bulanannya 3 juta. Oleh karena itu, jumlah dana darurat yang harus ditabung paling kurang 6 kali 3 juta dalam 1 tahun. Berarti 18 juta. Itu. Cara mengumpulkannya bagaimana? Iya, itu harus ada rencana. Karena apa? Karena kalau kita sudah tahu bahwa keadaan darurat akan ada, pengeluaran kita setiap bulan itu sekitar 3 juta, kita harus persiapkan sekitar 6 bulan. Ya, itu dana ini COVID ini kita tahu 3 bulan kan? Nah, harus 6 bulan. Jadi jumlah yang kita kumpulkan jauh sebelumnya itu adalah 6 kali 3 juta. 18 juta. Ini ibu tanya karena memang keadaan sini, tapi kalau kita sudah kumpul sebelumnya, itu pasti kita ada tanya, sudah ada 18 juta. Ya. Jadi itu tujuannya. Sehingga makin besar pengeluaran satu keluarga, harusnya makin besar dana darurat yang dikumpulkan. Lantas cara nyimpannya itu gimana Pak? Cara menyimpannya biar tidak tercampur. Kadang kan kita sudah menabung, kemudian ada keperluan lain, ambil. Itu caranya gimana supaya tidak keambil begitu? Ya. Pasti masyarakat juga bertanya, bagaimana membangun dana darurat? Jadi kita membangun dana darurat memerlukan waktu.
bergantung kepada pendapatan bulanan yang kita peroleh. Ini kan jauh sebelumnya kita omong karena karena kondisi darurat hari ini. Tetapi sebenarnya kalau kita siapkan sebelumnya, ada beberapa langkah yang diambil. Yang pertama, putuskan dulu berapa besar Anda ingin membangun dana darurat. Itu harus dalam keluarga sudah putuskan. Tentukan berapa banyak yang ingin Anda tabungkan setiap bulan untuk dana darurat. Itu harus ada. Tabungan dana darurat jangan digabung dengan tabungan lain. Tabungan dana darurat harus terpisah dengan jenis tabungan lain. Dan tabungan dana darurat tidak boleh dijadikan jaminan untuk pinjaman. Jadi dia itu khusus betul. Dana darurat boleh ditarik hanya apabila kita menghadapi keadaan darurat seperti sekarang ini dengan COVID-19 Corona ini. Dana darurat peruntukannya hanya untuk keadaan darurat dan ini harus setiap keluarga konsekuen. Jangan karena ada orang jual emas dengan harga murah lalu kita ambil dana darurat untuk beli emas. Ini sama sekali tidak boleh. Dana darurat hanya untuk dana darurat. Dan yang terakhir, mulailah membangun dana darurat sekarang juga. Ya, jadi itu kita himbau kepada masyarakat. Dengan adanya pengalaman ini, mulai sudah membangun dana darurat. Oke. Kesadaran Bapak untuk menabung sudah Bapak terapkan, terpatri sejak Bapak masih sangat muda begitu. Apa atau siapa yang mempengaruhi? Iya. Jadi setelah saya belajar koperasi, lalu saya juga mengalami hidup di Amerika. Ada satu ibu tua waktu saya di Amerika pertama kali tahun 91. Dia ajak saya ke rumahnya. Rumah ini saya bangun karena kami menabung. Jadi itu. Jangan pikir kami orang Amerika ini kaya-kaya kenapa? Hanya karena menabung. Jadi itu dengan itu kita mulai benar ya. Oleh karena itu terbawa. Jadi hidup itu harus ada. Kalau di sini saya ada anggota koperasi di Watu Blapi, anggota obor mas, anggota pintu air, anggota Mitanggita, itu nabung. Jadi itu yang kita ajak masyarakat. Hanya sekarang ini ya pasti ada mulai berpikir tentang dana darurat tadi. Saya terima kasih sekali Ibu ya mengangkat dana darurat ini ya. Karena situasi kondisinya memang kita harus mengangkat ini lalu memberikan pelajaran kepada masyarakat supaya lebih banyak itu kita harus menabung. Nah, itu. Karena ini kondisi seperti ini. Okay. Jadi saya mulai waktu masih muda ya saya sudah tahu menabung. Okay. Dan itu saya mengajak ibu juga harus menabung. Siap Bapak. Baik, terima kasih banyak untuk dialognya hari ini Bapak Romanus. Ya, saya juga terima kasih karena ada kesempatan untuk kita berdialog di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Sika. Dan saya salut ibu mereka mempunyai upaya ini hanya untuk kepentingan pelayanan umum ya, bukan untuk kepentingan pribadi ya. Ini umum. Jadi dengan mengikuti ini masyarakat yang tahu dengan mengikuti wawancara ini bisa tercerap ya, mudah-mudahan. Tidak perlu semuanya. Kalau dari masyarakat sekian banyak 10% saja sudah ikut, itu pertanda baik. Berarti akan merembes lagi. Yang punya pengalaman itu akan memberikan pengalaman kepada yang lain lagi. Jadi itu. Baik, oke, terima kasih Bapak Romanus. Terima kasih, selamat. Ya, talkshow kali ini mengingatkan kita kembali bahwa memang sebenarnya menabung itu sudah kita ketahui sejak kita masih di bangku TK, sekolah dasar. Tapi COVID-19 ini benar-benar mengingatkan kita kembali agar bisa dengan serius melakukan atau mempunyai mitigasi finansial sehingga pada saat darurat atau saat-saat yang tidak diinginkan maka kita sudah siap untuk menghadapi. Terima kasih dan sampai jumpa.